Jumpa lagi dengan saya di Ligas Official. Pada kesempatan ini, saya akan membahas seri kedua tentang benarkah Yesus mempunyai saudara dan saudari kandung. Tidak sedikit orang berpendapat bahwa Yesus mempunyai saudara kandung. Alasannya tentu saja karena dalam kitab suci seringkali disebutkan saudara dan saudari Yesus. Memang kalau kita melihat sepintas dari apa yang mereka katakan itu, seolah-olah pendapat ini adalah pendapat yang benar dan tidak terbantahkan. Namun, pendapat yang demikian itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Mengapa? Karena kitab suci harus ditafsirkan atau diteliti secara mendalam melalui bacaan-bacaan dari perikop-perikop lain. Dalam Injil Markus memang disebutkan bahwa Yesus dipertanyakan identitasnya oleh orang-orang Yahudi. Misalnya dalam Markus 6 ayat 3 dikatakan begini, "Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Nah, hal ini seringkali ditafsirkan oleh banyak orang bahwa ini adalah bukti bahwa Yesus mempunyai saudara-saudari. Demikian pula dalam Injil Lukas dikatakan demikian, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Lukas bab 8 ayat 20. Kemudian kita juga temukan dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 12 dikatakan demikian, "Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja." Hal itu disebutkan dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 12. Selanjutnya, kita ketika melihat hanya sepintas dari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, maka seolah-olah apa yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana bahwa Yesus mempunyai saudara-saudari seolah-olah benar. Karena apa? Karena kita membaca ayat-ayat ini lepas dari konteksnya. Nah, sampai di situ kita bisa katakan bahwa ternyata Yesus mempunyai saudara dan saudari. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mereka itu adalah saudara kandung atau saudara tiri atau saudara sepupu Yesus? Nah, perlu kita ketahui bahwa persoalan tentang ini tidak hanya terjadi pada masa sekarang. Sepanjang sejarah, para ahli kitab suci juga berdebat dan mempertanyakan soal ini. Misalnya, perdebatan itu pertama kali terjadi antara Santo Hieronymus atau juga Santo Jerome dengan seorang teolog pada abad keempat, yaitu Helvidius, yang telah menuliskan bahwa setelah melahirkan Yesus, Bunda Maria mempunyai anak yang lain dari suaminya, yaitu Yosef. Nah, pendapat Helvidius mengambil dasar pada Injil Matius bab 1 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi demikian, "Yosef mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus." Nah, dari ayat ini Helvidius menafsirkan bahwa wajar bahwa Bunda Maria tidak didekati oleh Yosef ketika sedang mengandung. Tetapi menurut Helvidius, setelahnya tentulah Yosef dapat mendekati Bunda Maria sehingga mereka mempunyai anak yang lain selain Yesus. Nah, Helvidius memperkuat pendapatnya dengan mengutip Injil Lukas bab 2 ayat 6 sampai 7 yang berbunyi demikian,
Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, di sini Helvidius menggarisbawahi frase anak yang sulung. Helvidius berpendapat bahwa jika Yesus adalah anak mereka yang sulung, tentu berarti bahwa Yesus mempunyai adik-adik yang menjadi saudara dan saudari seibu dari Yesus. Namun demikian, Santo Hieronymus yang kita kenal sebagai seorang yang luar biasa dan tokoh teolog, juga debater dalam arti mempertahankan iman, memberi pendapat bahwa mereka tidak sependapat dengan Helvidius yang mengatakan bahwa Yesus mempunyai saudara dan saudari kandung. Santo Hieronymus percaya bahwa Bunda Maria tetap tinggal sebagai perawan seumur hidupnya. Nah, saudara-saudari yang disebutkan di dalam kitab suci itu, kata Hieronymus, berasal dari keturunan Maria Kleopas, saudari dari Bunda Maria, seperti disebutkan dalam Yohanes 19 ayat 25, sehingga mereka adalah sepupu dari Yesus. Santo Hieronymus mempertegas bahwa kata Yunani adelpos atau adelpoi atau adelpios dapat juga merujuk pada saudara sepupu. Jadi bukan hanya untuk menyebut saudara-saudari biologis atau saudari kandung. Nah, kemudian Santo Hieronymus juga memberikan sanggahan untuk melawan Helvidius. Menurutnya, apabila diperhatikan dalam etika keluarga, sangat tidak sopan dan tidak diperbolehkan bagi seorang adik untuk mencampuri urusan kakaknya, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudari Yesus terhadap Yesus. Beliau atau Santo Hieronymus mengambil contoh dalam Injil Lukas bab 3, Injil Markus bab 3 ayat 31 yang berbunyi demikian. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Kemudian dalam Injil Yohanes bab 7 ayat 3-4 dikatakan demikian. Maka kata saudara-saudari Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Jika ia mau diakui di muka umum, jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Agaknya sangatlah tidak etis jika sikap dan kata-kata ini datang dari seorang adik untuk kakaknya. Apalagi sang kakak merupakan seorang public figure, maka sangat masuk akal jika sikap dan ucapan seperti itu tidak mungkin keluar dari mulut adik atau saudara kandung. Ada kemungkinan bahwa itu keluar dari mulut saudara sepupu atau kerabat. Nah, saudara-saudari, pandangan ini juga dipertegas oleh adanya kenyataan bahwa ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian ia berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam Injil Yohanes 19 ayat 26-27. Jika saja Yesus mempunyai saudara dan saudari kandung, tentulah ia tidak menitipkan ibunya kepada orang lain, sekalipun itu merupakan murid yang dikasihinya. Uskup Salamis, yaitu Epiphanius, memberikan kemungkinan yang lain di antara pendapat Santo Hieronymus dan Helvidius. Menurut Uskup Salamis, yaitu yang bernama Epiphanius, saudara-saudari yang disebutkan dalam Injil itu bukanlah saudara sepupu maupun saudara-saudari kandung dari Yesus, melainkan anak-anak Yosef dari perkawinan sebelumnya, sehingga mereka adalah saudara-saudari tiri dari Yesus. Dari tiga argumen, yaitu argumen
Helvidius, argumen Santo Hieronymus, argumen Uskup Salamis Epiphanius terus diperdebatkan hingga hari ini. Ditambahkan lagi, para penulis kitab suci Perjanjian Baru sama sekali tidak meninggalkan catatan tentang bagaimana jemaat perdana berpendapat tentang keperawanan Bunda Maria setelah melahirkan Yesus. Nah, kalau demikian, bagaimana posisi Gereja Katolik? Nah, dalam hal ini, Gereja Katolik tetap pada keyakinan bahwa Bunda Maria hanya memiliki satu anak, yaitu Yesus, yang bukan merupakan anak biologis dari Yosef. Sebagaimana tertulis dalam Matius bab 1 ayat 18-25 dan Lukas bab 1 ayat 34-35. Juga sama sekali tidak ada bukti dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa sebelum menikah, Maria Yosef merupakan single parent. Jadi, bagi Gereja Katolik, satu-satunya yang masuk akal adalah bahwa saudara-saudari Yesus yang disebutkan di dalam kitab suci itu merupakan saudara sepupu dari Yesus, yaitu anak dari saudari ibunya yang juga bernama Maria. Perlu diketahui bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa yang menjadi saudara-saudarinya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah, sebagaimana disebutkan dalam Markus bab 3 ayat 33-35. Dan Bunda Maria adalah salah satu teladan yang patut kita contoh sebagai orang yang melakukan kehendak Allah, sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam Injil tadi, bahwa saudara-saudarinya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah dan firman Allah. Demikianlah penjelasan tentang benarkah Yesus mempunyai saudara kandung. Dan semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan orang-orang yang mempertanyakan soal hal itu. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya dan salam sejahtera untuk kita.